Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bias channel. Hari ini salah satu best product yang aku cintai, complexion products. Haha. Oke, hari ini aku bikin best concealer and best powder. Best powdernya juga ada compact powder, ada loose powder sudah pasti. Dan kalau di tahun lalu itu nggak ada test wear. I mean, aku kan mencoba mengetes dia, terutama concealernya. Aku akan coba, kita akan ngetes seberapa tinggi coveragenya. Oke, but now aku mau masuk, kalau this is not a sponsored video. Ini bukan produk yang disponsori sama brand apapun, tidak sama sekali. Lalu juga this is totally honest review aku selama 1 tahun aku menggunakan ya semua produk ini. Dan alhamdulillah aku semakin kesini juga mencoba semakin mengkurasi dan kritis juga, istilahnya kayak bener-bener memilih produk yang terbaik dari yang terbaik versi Fathia Bia. Di aku cocok, belum tentu di kalian cocok, dan kebalikannya di aku nggak cocok, belum tentu juga di kalian nggak cocok. Again, this is personal opinion aku. Dan ya, apalagi, oh ya, mungkin kalian jangan ada yang marah-marah kayak misalnya, kok ini nggak masuk favorit produknya Bia sih, kok ini nggak dicobain sih, bla 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 bla. Ya mohon maaf, ini aku juga mau disclaimer juga ya. Ini muka saya cuma satu, ya mohon maaf lahir dan batin. Terus juga aku jadi belum bisa mencoba semua produk kayak gitu loh. Jadi kayak apalagi di Indonesia lagi banyak banget produk yang berseliweran yang hadir gitu kan. Oke, langsung aja aku akan mulai dari concealer. Oke. Best Concealer of 2021. Ini aku akan memulai dari yang menurut aku coveragenya dari light sampai yang so full coverage. Oke. Yang pertama menurut aku yang ini yang super light, lebih ke sheer to light coverage, adalah dari Matte for Makeup. Namanya adalah Spotless Serum Concealer. Ini aku pribadi, setiap kali aku pakai ini aku lebih ngerasa skincare-nya dibanding makeupnya, karena dia tuh bener-bener kayak sheer dan light banget coveragenya. Dia Centella Asiatica, B3, Salicylic and Hyaluronic Acid. Jadi dia istilahnya concealer yang kita pakai ketika mungkin kalian jerawatnya lagi meradang, atau misalnya lagi ada breakout, atau lagi iritasi pun dia masih aman banget dipakainya gitu. Klaimnya heal, smooth, cover, and acne safe. Yes, true. Oke, ini ada 2 shade yang aku pakai, ada W1 dan W2. Review dari aku jujur banget nget kurang suka sama packagingnya. Karena kenapa? Dia itu kan aplikatornya pendek ya jadinya. Setiap kali aku mau make, mungkin karena pipi saya agak gembul juga, jadi tuh ini nih bagian ujung sini ya tuh selalu ngetok atau kayak nempel di pipi aku. Tuh, kayak aku kurang nyaman aja makanya. Kalau misalnya kayak gini tuh dia terlalu pointy, jadi kayak gak terlalu banyak produk yang dipakai. Kalau begini dia pasti nempel banget di pipi aku kayak gitu. Jadi aku masih kurang nyaman banget sama aplikatornya. Tapi untuk finishnya, untuk rasanya aku suka sekali. Dia ringan banget. Ini bener-bener buat no makeup look, buat kalian yang mungkin remaja-remaja yang nggak kepengen kelihatan kayak pakai makeup tapi pengen lebih enhance dan menutupi bawah mata atau kayak bekas-bekas jerawat. Ini masih oke banget. Nah sekarang saya mau coba langsung ya. Ini aku mau pakai eyeliner agak panjang ya, say. Nih, aku mau nunjukin coveragenya dari masing-masing tadi, oke? Ini aku mau coba pakai yang W1 ya. Ini biasanya W1 aku pakai buat brighten up my under eye, terus kayak highest point of my face. Tapi kalau W2 buat bekas-bekas jerawat. Tuh, ntar dulu, ini belum di blend soalnya. Nah, ini kalau udah di blend. Nih, ini seperti yang kalian lihat, sebenarnya sini menurut aku juga udah lumayan ketutupan ya. Tapi kalau dilihat dari deket, dia masih ada warna hitamnya. Jadi bisa aku bilang dia light coveragenya masih ada. Tapi buat kenyamanannya, buat aku bilang tadi lebih kerasa. Nggak kerasa pakai apa-apa, malah ini tuh oke banget gitu. Terus selanjutnya menurut aku coveragenya lebih tinggi lagi, tapi nyamannya masih aku rasakan banget, yaitu dari Rose All Day. Mereka namanya adalah The Realest Lightweight Concealer, and it's true. Bener-bener, dan ini juga ada kandungan skincare juga ya. Aku suka ada sodium hyaluronate, ada vitamin E, ada panthenol, ada ethyl ascorbic acid, which itu vitamin C yang aman banget, lebih stabil. Terus dia juga ada marine blue vital C gitu kan. Dia tuh kalau nggak salah punya 7 shade if I'm not mistaken. Dan ini ada 2 yang aku suka banget, warnanya adalah honey and beige. Light juga sometimes aku pakai kalau buat bener-bener brighten up di bawah mata dan kayak highest point of my face. Tapi honey sama beige favorit aku. Lupa banget ngasih tahu dong yang warnanya W2 gimana, maaf ya say. Nah ini W2 dia lebih gelap. Tuh, gelap banget malah. Jadi biasa kalau buat bekas-bekas jerawat, ini aku campur sama satu W1. Tuh, ya kan? Tara. Oke, ini aku mau pakai, selalu aku pakai buat bekas-bekas jerawat honey. Kalau beige, kalau misalnya aku lagi agak full makeup, aku pakai beige buat menerangkan di bawah mata. Ini menurut aku coveragenya oke banget, dengan rasa yang sangat ringan ya. Terus aplikatornya aku suka lembut,
Terus apalagi ya, di blendnya enak, nyamannya mantep. Ini juga menurut aku masih bisa dipakai banget buat kalian yang pengen no makeup look. Ini menurut aku masih bisa banget, dan dengan coverage yang lebih tinggi sedikit daripada si Matte tadi. Oke, ini aku blend. Oke, ini dia warna honey ya yang aku pakai. Ini masih kelihatan juga nih lumayan garisnya, cuma menurut aku lebih nutupin sedikit dibanding tadi yang si enggak ding, sama-sama lah menurut aku ya untuk ke coveragenya ya, dia lebih ke light coverage, setuju. Tadi itu warna honey, sekarang warna beige, aku kasih lihat. Jadi ini adalah warna honey, ya ini adalah warna beige, lebih terang dan lebih kuning. Makanya aku suka banget dia tuh buat kalau lagi make upan buat di bawah mata, suka sekali. Nah, terus selanjutnya ini yang menurut aku masih aku sering pakai juga di tahun 2021, yang di 2020 sebenarnya udah aku masukin juga, yaitu dari SK yang Flawless Liquid Concealer. Shade yang selalu aku pakai itu adalah si custard dan caramel. Custard buat di bawah mata, kalau caramel buat bekas-bekas jerawat. Tapi aku lumayan suka banget sama produk mereka yang terbaru yang ada sebetulnya apa ya, korektor gitu ya, warnanya peach. Dia itu peachnya sangat muda, lebih kayak ke salmon warnanya gitu. Dan aku suka banget buat bawah mata yang lebih ada item-itemnya gitu ya, lagi capek atau apa tuh aku suka banget sih pakai dia sedikit aja. Menurut aku juga bukan yang sangat gelap banget, tapi aku ketika aku pakai aku ngerasa perbedaannya kayak lebih fresh gitu. Ini juga coveragenya menurut aku masih dibilang ini lebih ke medium coverage gitu ya. Nyamannya juga masih oke banget karena dia lebih ke liquidy gitu teksturnya. Jadi di blendnya gampang. Nih, kalian bisa lihat ya tuh. Masih kelihatan sedikit garis hitamnya, tapi kalau misalnya kalian nanti habis itu timpa lagi pakai concealer, udah ketutupan banget sih. Selanjutnya, aku teracuni oleh MUA Hits International, MUA Hits Indonesia, yaitu dari LT Pro. Ini Smooth Corrector Cream Foundation yang shade-nya yellow orange. Ini banyak banget MUA dari dulu sebenarnya yang rekomen banget pakai ini. Dia itu katanya selalu banget cocok banget dijadiin kayak mixing foundation dicampur sama liquid foundation. Hasilnya tuh lebih kental tapi coveragenya lebih tinggi banget dan bikin lebih nempel di kulit kayak gitu. Ini aku selalu banget pakai buat spot concealer atau kayak spot corrector gitu. Terutama kalau misalnya aku lagi ngerasa ada bekas jerawat yang susah banget, kayak lagi bandel banget, udah pakai yang full coverage concealer pun suka kadang-kadang suka kelihatan. Ini menurut aku salah satu jagoan aku. Nah, misalnya di sini nih aku emang lagi nggak nutup-nutupin banget gitu ya. Coba kita pakai di atasnya dan di tap and then gone. Hilang. Menurut aku warnanya yellow orange tuh pas banget buat campuran atau kayak misalnya buat dipakai sendiri aja gitu. Dan ini nggak creasing, lucu banget ya, aneh, maksudnya kayak unik banget gitu loh. Dia cream foundation, creamy ya. Aku sebenarnya paling nggak suka pakai yang cream foundation, selalu banget bikin crack. Tapi surprisingly kayak aku pakai bahkan di bawah mata, dia tuh cracknya minim banget. Bahkan dia tulisannya tuh waterproof. Kalau waterproofnya sih aku tidak tahu ya, aku nggak nyoba sampai kayak diguyur atau gimana. Cuman aku ngerasa tadi itu coveragenya tinggi banget dan dia tuh tidak bikin geser atau kayak crack sama sekali. Tuh lihat, mantep. Sama yang terakhir concealer yang aku suka banget, ini yang bener-bener ya ini aja lah yang aku pakai. Tidak lain tidak bukan, kalian juga udah pasti udah tahu kalau udah nonton video aku ini, kalian bisa nonton lengkap ya. Aha, ini adalah MOP Coverage High Coverage Creamy Concealer. Again, menurut aku Tasya emang membuat produk, nama produknya tuh memang sesuai sama klaimnya, Coverage. Waktu aku sempat bikin ngobrol sama dia kan, kenapa namanya Coverage? Karena ya itu tadi, untuk cover, nggak cuma untuk cover memberikan coverage, tapi juga untuk cover your age. Jadi kayak misalnya yang mungkin tampak lebih lelah, lebih berumur, jadi lebih muda karena pakai concealernya dia gitu kan. High coverage-nya aku setuju banget. Creamy concealer aku juga setuju karena dia teksturnya memang creamy in a very good way juga. Nih, lupa ngasih tahu teksturnya si LT Pro di sini kan, say. Oke, kita pakai ya. Ini bener-bener karena cuma seupil-upil doang, kagak habis-habis. Gua rasa 3 tahun juga nggak habis-habis dia tuh. Oke, ini dia tuh, high coverage, setuju. Dia creamy tapi ntar lama-lama pas nyerap tuh enak banget asli. Weh, suka banget parah. Kalau Mother of Pearl MOP, 2 shade yang selalu aku pakai itu adalah MN1. Ini buat bekas-bekas jerawat dan lain sebagainya. Kalau LC1 aku pakai kalau lagi full makeup, bener-bener buat brighten my under eye, my highest point of my face, kayak gitu. Aku suka juga ada sponge-nya, cuman biasanya aku malah nggak pernah pakai ini karena terlalu kecil, aku kayak buru-buru banget. Cuman dia berguna banget kalau kalian mau touch up. Biasanya aku selalu bawa dia juga. Terus karena dia ada sponge-nya, jadi kalau misalnya kayak gini tadi nih, aku tinggal taruh aja sedikit, terus aku tinggal tap pakai dia, terus aman kayak gitu. Terus ini juga bisa dicuci, terus ini juga bisa disemprot pakai air atau apa buat dia lebih lembut dan lebih gampang buat ngeblend. Itu genius banget sih, aku suka.
Oke, dua shade yang aku pakai adalah LC1. LC1 nya tuh super bright yellow, apa ya, bright kuning. Sebenarnya LC itu kan lebih ke light cool ya undertone-nya, tapi menurut aku dia malah nggak cool banget, dia lebih ke netral gitu loh warna undertone-nya. Sama tadi MN1 favorit aku nih, tuh kayak gitu. Cuman menurut aku ini juga note buat kalian, produknya ini kalau udah mengering dia agak sedikit menggelap. Jadi soalnya aku udah pakai beberapa kali juga. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian mau pakai, mendingan atau mau mencari warnanya, pastiin dulu dia udah mengering sempurna. Karena aku pernah coba pakai warna yang lebih gelap, dia aku malah jadi terlalu gelap dan ada kelihatan totol-totolnya gitu. Kalau aku mau pakai spot concealer kayak gitu. Aplikatornya juga aku suka banget, dia nggak terlalu sakit, lembut, enak. Coveragenya. Oh, cuma keep it mind aja ya, dia sesuai namanya tadi kan, creamy concealer. Jadi ini teksturnya memang creamy. Jadi kalau kalian mau pakai, saran aku pribadi, coba pakai mendingan per part aja dan tipis-tipis aja dulu karena dia high coverage. Jadi nggak usah kayak kalau mau pakai si matte misalnya ini, kalian pakai kayak strot di blend effortless dan kayak masih nyerap banget di kulit. Kalau ini menurut aku coveragenya karena tinggi banget, jangan dipakai buru-buru langsung banyak, karena menurut aku dia cukup sedikit aja udah nutupin imperfection di kulit kita kayak gitu. Yes, dan ini dia tuh, mantep sih high coveragenya. Ini kalau dilihat ya emang pasti masih ada kelihatan garisnya, tapi kalau dibandingin dari yang awal ini udah lumayan nutup banget gitu loh. Keren tuh. Mantap. Dan itu dia adalah base concealer aku. Sekarang aku akan lanjut ke base powder. Oke, selanjutnya kita ke loose powder dulu ya, sebelum ke compact powder. Aku juga pengen ngasih tahu dulu kriteria loose powder favorit aku di tahun 2021. Jadi aku itu kalau yang di 2021 lebih memilih yang not too full coverage. Kalau tahun 2020 tuh aku ada beberapa yang memang loose powder itu coveragenya lumayan tinggi. Nah kalau sekarang kebanyakan yang malah tidak full coverage, karena aku merasa udah cukup banget complexion aku, apa ya, coveragenya tuh udah cukup, tinggal kayak ngesetnya aja kayak gitu. Cuman bedanya kalau di 2021 aku lebih suka finishnya lebih agak radiant, ada sheennya juga, jadi hasilnya tuh agak glowing again, suka glowing sekarang gitu. Dari 4 favorit aku, ada satu yang dia coveragenya tinggi. Nah ini yang kita bahas pertama ya, yaitu dari Wardah Color Fit Mattifying Powder. Ini aku udah pernah ngebahas, kalau nggak salah bikin one brand makeup tutorialnya juga, kalian bisa nonton di sini. Aku suka banget sama loose powdernya karena dia tipe yang coveragenya tinggi tapi nggak bikin powdery di muka, nggak bikin tebel di muka. Itu sih aku suka banget. Shade yang aku pakai 22N Light Ivory. Cuman keep it mind aja kalau warnanya itu menurut aku kalau misalkan mau pakai loose powdernya agak lebih terangin dikit. Karena dia kan coveragenya lumayan tinggi ya. Kalau misalnya kalian pakai warnanya sama, takutnya jadi lebih berat rasanya karena warnanya tuh terlalu pas gitu. Kebayang gak sih? Does that make any sense gitu ya. Yang aku suka juga banget, dia tuh packagingnya ada tutupannya, ada shifternya juga. Ini menurut aku nilai plus banget. Cinta. Kalau puffnya sih menurut aku masih biasa aja ya, cuman isinya aduh cinta sih, suka. Yang warna 22 Line Ivory, ini dia lebih ke kuning tuh. Aku suka sih, jadi kalau buat di bawah mata pun dia masih oke sekali. Nih, coveragenya lumayan tuh. Noh, kayak gitu. Ini kayak misalnya aku tap-tap. Dan dia tuh tipe yang bukan terlalu ngawang. Aku tuh personally kurang begitu suka loose powder yang terlalu ngawang, karena nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak malah nggak nempel di kulit gitu. Emang sih kayak blur banget, halus banget pas dipegang, tapi nggak tahu kenapa kalau aku lihat dari deket tuh malah kelihatan powdery, atau enggak malah kayak ada lapisan di atasnya gitu loh. Setiap kali aku rasain tuh kayak gitu. Nah ini tuh lumayan kan coveragenya tuh. Jadi menurut aku ini oke banget buat ngeset makeup juga. Oil controlnya juga menurut aku dapet juga. Terus juga coveragenya lumayan tadi aku bilang. Terus tahan lamanya sih bisa dibilang oke lah ya. Ditambah kalau pakai setting spray dan lain sebagainya, ini masih oke banget gitu. Terus selanjutnya ini adalah yang transparent, colorless ya, nggak ada warnanya. Yang pertama favorit aku cinta itu adalah dari Shu Uemura. Ini adalah colorless, shade-nya colorless, Shu Uemura The Light Bulb Glowing Face Powder. Seperti namanya, glowing face powder. Jadi kalau misalnya kalian lihat, dia itu bener-bener ada sheen-nya tipis banget, kecil-kecil banget butirannya. Jadi kalau misalnya dipakai pun nggak kelihatan kayak
terlalu glittery gitu, nggak terlalu emphasize the texture. Jadi kayak misalnya nggak terlalu memperlihatkan tekstur-tekstur di kulit kita gitu, nggak sama sekali. Meskipun menurut aku dia nggak ada tutupannya, tapi dia ada shifternya. Paling nggak dia ngebantu banget sih biar nggak terlalu produknya keluar banyak gitu loh. Jadi kayak gini, warnanya nggak ada ya, colorless gitu. Terus dia ini yang aku suka juga. Si shifternya ini dia agak keras, jadi entah kenapa ya, kalau misalnya mau ngayak ya, kalau mau ngeluarin produknya tuh lebih gampang tuh, produknya langsung keluar. Tuh aku suka sih. Seperti ini tuh, dia memang kalau misalnya dilihat sih agak putih ya, tapi dia pas udah dipakai tuh dia nggak ada sama sekali. Tuh kelihatan nggak? Dia nambahin sheen, subtle banget, kayak Loki gitu loh. Tapi bagus banget kalau dipakai all over your face, apalagi kalau misalnya complexion kalian udah full, apa namanya, coverage-nya udah full gitu ya. Ini kayak cuma tinggal ngeset doang dan ngasih keglowingan yang HQ tapi ngeset gitu loh. Tuh bagus banget tuh kan, ini nggak ada cahayanya, ini ada tuh. Bagus, parah. Sejauh ini loose powder yang ada sheen-nya yang aku rekomen itu si Shu Uemura, karena selainnya aku udah pernah beberapa kali coba, dia sheen-nya terlalu banyak, bahkan cenderung agak ke glitter gitu ya. Jadi bener-bener wow, kayak mencolok banget, aku kurang suka. Selanjutnya adalah dari Zamron. Ini adalah Zamron Natural Flawless Powder. Dia ini merek lokal yang menurut aku sempat viral ya, gara-gara dia apa sebutannya ya, kayak ngebattlein atau kayak dicanang-canangkan dupe-nya dari Chanel yang loose powder gitu. Menurut aku pribadi, kalau ada harga ada rupa itu aku ngerasain banget sih, itu benar. Karena kalau yang Chanel itu beda kali ya. Kalau yang Chanel itu dia lebutinnya tuh halus banget, dipakai di muka juga halus banget. Nah, kalau yang ini aku nggak bilang dia nggak halus, tapi dia halus, cuman karena mungkin aku udah sering mencoba makeup juga ya, dia tuh halusnya tetap beda. Tapi yang aku suka juga, dia itu rasa di kulitnya enak, nyaman banget. Coveragenya dia sebenarnya hampir ya ada lah, tapi lebih ke medium gitu ya. Tuh ada efek kayak blurnya juga di muka aku, that's why aku juga suka. Dan rasa nyaman, nggak terlalu beratnya itu aku juga cinta banget gitu. BTW, loose powder ini meskipun dia colorless atau kayak transparan, aku pribadi sih, menurut aku ya, dia kalau kayak ke tan atau ke dark skin pasti lebih kurang sih warnanya. Kebayang gak sih jadinya? Karena dia di aku aja tuh masih ada warnanya, bukannya totally transparan gitu loh. Itu sih, jadi keep it main aja. Sama loose powder yang terakhir dari MOP. Gila sih, semua produknya MOP masuk ke best products aku loh. Keren kali loh Tasya Farasya ya. Amin ya Allah, doain aku semoga suatu saat aku bisa membuat brand apapun ya, mau skincare kayak mau makeup kayak hair care kayak body care kayak, pokoknya semoga aku bisa juga menjadi beautypreneur. Dan itu salah satu cita-cita aku. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, nah yang ini itu aku cinta banget dari packagingnya. Dia kecil, dia yang paling kecil di antara yang lain. Oh, sekali aja kita lihat ya, berapa gramnya ya. Ini 15 gram. Wardah 15 gram. Shu Uemura juga 15 gram, tapi gede banget, mohon maaf. Terus Zamron dia 20 gram. Dia lebih gede isinya, tapi lebih kecil. Oh, sama kayak Wardah. Oh, apa namanya packagingnya. Kalau si MOP dia isinya 8,5 gram. Kecil banget, weh. Kecil banget, dikit banget asli. Buat harganya sih jadinya lumayan mahal ya, tapi ya bagus. Ya udah lah ya. Gitu. Oke, ini puffnya juga aku suka banget. Ini puffnya velvety gitu ya, kalau dipegang tuh velvet. Dan dia kalau misalnya dipakai kerasa banget, dia akan ngeblend, kayak ngeblur dan masukin loose powder ke muka kita tuh in a very good way banget gitu. Dia ada, bukan shifter sih, tapi kayak ada titik-titiknya gitu. A bit messy, betul. Cuman ya udah nggak apa-apa karena produknya bagus sekali, aku suka. Ini sesuai namanya adalah Micro Blur Loose Powder, shade-nya translucent. Dan menurut aku blur efeknya dapet banget asli, dan dia nggak berat sama sekali di kulit. Dia sedikit ada rasa ngawang, tapi ngawangnya masih subtle banget. Suka banget parah. Kalau ini aku suka banget sih buat ngeset. Tuh. Nah ini kalau menurut aku ya, dia translucentnya lebih bener-bener translucent, lebih nggak kelihatan. Kalau yang tadi kan dia masih kelihatan ada tintnya, ada warnanya gitu ya. Kalau yang ini menurut aku translucentnya bener-bener translucent. Tuh, ketika di blend dia bener-bener akan hilang warnanya. Ini yang kalau namanya translucent tuh harus kayak gini. Jadi biar every skin color tuh bisa pakai gitu kan. Dan kalau nggak salah aku punya kisi-kisi, katanya si Tasya bilang mau akan ada warna-warna yang lain. Jadi semoga cepet keluar ya, karena aku udah gak sabar sih pengen coba lagi. Aku suka sekali. Itu dia adalah loose powdernya. Sekarang aku mau sebelum ke compact powder. Itu dari Anum
Sebum Control Powder. Ini satu-satunya sebum control powder yang aku pakai di tahun 2021 untuk mengurangi minyak yang ada di wajah, apalagi kayak mau touch up, tapi kayak ngerasa ini udah cukup banget coveragenya segala macam udah cukup, cuman minyaknya doang nih yang nambah gitu ya. Aku cuma pakai dia doang. Cara pakai juga gampang banget, kayak cuma diginiin doang, produknya dikeluarin, terus ditap-tap dulu di tangan biar dia nggak terlalu banyak. Terus udah nih kayak di sini, tinggal ditap-tap doang tuh, and the oil's gone. Tuh, aku suka banget ini karena dia nggak ada rasa tambahan yang di mukaku gitu loh, nggak ada coverage tambahan, bener-bener cuma ngambil minyakku doang gitu loh. Tuh, udah, aku suka. Oke, sekarang kita langsung ke compact powder. Di sini compact powder, kalau kalian ikutin, nah ini aku masih sama nih sama tahun 2020. Aku tipe compact powder yang nyari powder foundation. Jarang banget aku pakai powder yang kayak finishing powder gitu. Meskipun akhirnya ada satu juga nih yang aku suka, tapi aku lebih cenderung ke powder foundation. Karena kalau sehari-hari itu aku lebih ke concealer, terus pakai powder foundation daripada aku kayak full cushion or foundation gitu loh. Kebayangkan? Di sini aku cuma punya 3 brand yang aku suka dan dia lokal semua. Oh my god. Yang pertama ada di Wardah Color Fit juga. Ini Velvet Powder Foundation. Shade-nya aku pakai adalah 22N Light Ivory. Aku suka banget dia sama coveragenya yang lumayan tinggi dan dia range warnanya juga udah lumayan banyak. Puffnya hilang, nggak tau kemana, dicuci kayaknya. Ini aku suka, ini aku lihat ya. 22N ini sebenarnya kalau di kulit aku kan dia lebih terang ya. Cuman karena aku kalau pakai powder foundation tuh pakai brush, jadi dia lebih light gitu. Kalau misalnya kalian pengen lebih full coveragenya, aku cari warna yang agak lebih di bawahnya, yang apa beige gitu aku lupa. Nah itu pakai sponge, oke. Tuh, dia halus banget dipakainya. Ini tuh lumayan mengingatkan aku sama dulu tuh aku suka banget Wardah yang warnanya biru. Duh, apa lagi ke powder foundation juga nanti aku kasih lihat di sini. Aku suka banget juga. Itu mirip-mirip kayak gitu. Coveragenya lihat dong, bagus banget, parah. Terus yang kedua itu adalah SK Flawless Powder Foundation. Ada 2 shade yang aku suka, vanilla sama custard. Again, kalau custard itu ketika aku lagi nggak pakai full makeup aku pakai dia karena lebih natural hasilnya. Kalau misalnya aku lagi full makeup aku pakai vanilla karena aku nggak terlalu suka yang makin menggelap warnanya. Jadi aku lebih suka yang agak lebih naik dikit warnanya. Wow, ini aku suka banget, lihat itu. Ini juga menurut aku coveragenya tinggi, nutupinnya enak banget, nggak dempul di kulit aku, tetap nyaman, nggak berat. Warnanya juga dia lumayan banyak, nyaman sih. Udah deh, aku udah nggak ada kata-kata lain, aku suka. Tuh, nyoba yang warnanya custard ya. Kalau yang warnanya custard ini aku suka karena dia lebih ke ada yellow undertone-nya tuh kelihatan banget. Tuh, kalian bisa lihat kan dia coveragenya tinggi tapi halus banget tuh. Ih, I like. Nanti kalau dia deket tuh kayak mantep. Ini adalah dari Makeover Power Stay Matte Powder Foundation. Aku suka banget juga. Ini shade-nya W33 Honey Beige. Ini warna yang paling pas banget buat aku kalau lagi nggak full makeup, jadi kayak cuma pakai concealer doang. Dia warnanya pas banget sama warna kulit aku. Pokoknya intinya tiga-tiganya ini yang paling sering aku pakai karena itu tadi dia coveragenya tinggi tapi masih nyaman banget dan ringan banget di wajah. Terus dia ada efek blurnya menurut aku dan tahan lamanya juga oke banget sih. Oke, ini si W33. Ini dia tuh. Tiga-tiganya full cover banget, parah, aku suka sekali, ya Allah. Mantap. Nah, yang terakhir sebagai penutupan, I'm saving the best for the last. Oke, ini adalah Dior Backstage Face and Body Powder No Powder. Seperti namanya dia powder no powder karena kayak ini gue pakai powder tapi nggak kelihatan kayak pakai powder gitu kan. Shade-nya dia sebenarnya ada beberapa shade. Aku pakai yang 1N, dia netral gitu. Terus itu tulisannya Perfecting Translucent Powder. Jadi aku setuju banget karena dia lebih nggak begitu kelihatan sebenarnya warnanya, lebih untuk kayak finishing powder menurut aku ya. Terus juga tulisannya Natural Radiant Blur Effect. Aku setuju karena dia ngehasilin radiant efeknya bener, blur efeknya setuju nih ya. Nanti udah sampai begini karena kadang-kadang tuh aku ngeset dia ketika aku udah pakai concealer agak basah gitu, aku pakai dia jadi kayak tuh ada yang begini membekas. Kayak aku kasih lihat ya. Sebelumnya dia tuh ada emboss Dior. Udah hancur say. Oke, ini kasih lihat ya tuh. Ini dia menurut aku dia coveragenya tuh nggak tinggi tuh, lebih nyerap kan dibanding lain, tapi dia lihat deh ada natural glow-nya parah tuh.
natural glow-nya aku suka banget, cinta banget, bikin blur. Dan aku kalau waktu itu beberapa kali foto pakai ini, aduh bagus banget parah tuh. Mantap, Bo. Dan ya udah segitu aja base concealer dan base powder aku di tahun 2021. Seperti biasa kalau kalian keracunan, terima kasih sudah menonton aku. Please komen di bawah kalau kalian ngerasa aku harus cobain apa, atau kayak misalnya kalian udah pernah keracunan apa, juga komen di bawah. Thank you so much for watching my video. Sampai ketemu di video best product selanjutnya. And ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.